Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kita ambil sedikit saja. Pasar yang ada di Pamijahan, toko-toko yang ada di Pamijahan, kalau tidak ada sebab Syekh Abdul Muhyi, rame tidak kira-kiranya? Tidak, sepi. Sekadar hanya mau datang ke kuburan, tapi kuburan tersebut bukan kuburan sembarangan. Seseorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menuntun, mengenalkan umat kepada Sang Pencipta dengan melalui tarekatnya. Tarekat bukan sekadar orang memandang tarekat terkadang sempit. Orang bisa berjalan di atas air, itu tarekat. Nanti orang bisa hiber, wah tarekat. Dikadek enten naon-naon tarekat. Macem-macem lah. Tarekat bukan itu dan bukan tujuan. Apalagi kok tentang kedohiran ataupun kedugdengan. Karomah saja para auliaillah kalau diberi karomah nangis. Jangan dikira apa terus kita bangga. Habib Lutfi, wah namanya sudah terkenal kemana-mana. Ini contoh yang kecil-kecilan sajalah. Wah Habib Lutfi keramat. Ini bagi orang silahkan memuji, tapi bagi saya itu fitnah. Datang saja tidak berebut tangan untuk menciumnya. Ada kalanya yang mencium, ada kalanya yang hanya ngambang saja salaman. Hati saya mengatakan, canterang ke abdi teteh jalma. Belum tahu nih dia sama kita ini. Makanya ada cium tangan. Keluar. Ini fitnah. Tidak nyangka kan. Bagi orang-orang baik. Karena menghormati ulama, tapi secara pribadi saya. Begitu dikasih karomah, membuktikan omongannya bukti. Terus kita ngomong, bener tahan te, abdi tepat terus pernah cerios gitu. Kita tidak sadar, tergiring. Makanya mengapa para ulama, para aulia khususnya kalau dapat madah, pujian dan sebagainya nangis karena takut. Ini jangan sampai karena madah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti. Semakin jauh kepada Allah karena apa? Kita bangga dengan pujian-pujian tersebut. Jadi orang-orang tasawuf, orang-orang ahli tarekah ke sana. Maka mengajak bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti takabur, dengki, hasud dan lain sebagainya. Hiasannya hiasan yang kotor. Setiap hari kita mencuci muka dengan wudhu, selain wudhu kita mandi, selain mandi besar dan sebagainya. Mendapatkan satu kebersihan. Itu diantaranya. Tapi kapan kita mencuci hati? Kita ini kegolong minal ghafilin atau tidak? Kalau kita menjadi orang yang ghaflah, jangan tanya. Sebab jangankan hati, mulut saja kalau nggak benar, apa latihannya? Kalau mulut ini terbiasa membaca la ilaha illallah, innalillah umpamanya, ada lagi yang sholawat, ada lagi subhanallah, sudah keterbiasaan. Pakai baju biasa sunnah Nabi, kanan dulu melepas kiri, masuk kamar mandi kaki kiri keluar kanan. Apalagi kalau kita mau menyelidiki lebih jauh, sunnah ini bukan sekadar sunnah pahala saja, ternyata luar biasa. Kalau kita masuk kamar mandi ini tempatnya keluar enzim dan sebagainya, kalau sudah dipakai orang
Kita diperintahkan pakai kaki kiri dahulu supaya apa yang ada di dalam kamar mandi tidak menyentuh jantung. Itu sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kaki langkah yang kanan melangkah pertama menghempas yang sebetulnya masuk jantung tidak jadi aman. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan pakai tangan kanan. Apa sebab? Di kaful yad ini ada enzim yang luar biasa yang datangnya dari otak kecil dan jantung. Maka tangan kanan ini kalau memegang makanan atau kiri memegang makanan atau sekepal nasi, coba kita lihat mana yang cepat busuk, kanan bukan yang kiri. Maka dengan membantunya kita kepada pencernakan pakai tangan kanan, karena apa? Ada enzim yang luar biasa tadi. Jadi bukan sekadar sunnah. Kalau habis makan, kalau bisa setengah jam jangan minum. Apa sebabnya? Supaya enzim kita jangan dimanjakan. Supaya pankreas kita itu bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau kita hancurkan enzimnya, akhirnya pankreas kita malas untuk bekerja. Akhirnya munculnya apa? Diabetes, kencing manis, darah tinggi, dan lain-lainnya. Lah itu. Sekali lagi, sunnah Nabi bukan sekadar sunnah, tapi luar biasa kandungannya. Paham itu ya? Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kami teruskan tadi apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu kita mengetahui bagaimana para beliau-beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui jalur thariqah. Nah, kapan kita selalu akan mencuci hati kita untuk mengganti hiasan-hiasan yang ada takabur, dengki, hasud dan lain sebagainya yang ada di sanubari kita. Dicuci dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada lagi satu hadisnya, anta budallah ka'annaka tarah. Wah, terlalu tinggi. Udahlah, kita ambil yang kedua saja. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau kita tidak bisa melihat dalam bab pertama tadi, kita merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah keterbiasaan, kita terdidik rapi, pakai tangan kanan dulu kalau pakai baju, pakai sandal kaki kanan. Kembali kepada tutur kata kita tadi. Kalau kita sudah biasa dengan pujian kata-kata yang baik, terlatih akan mempunyai gerak refleks yang luar biasa. Orang belajar karate, judo dan sebagainya. Kalau memang saben hari tidak terlepas latihan, terus latihan, pasti insya Allah akan mengeluarkan gerak refleks. Itu ciri khas. Begitu pula kalau kita mulut kita ini sudah biasa terlatih. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Dalam kita makan yang enak akan mengucapkan ya Allah, alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu teman lama, subhanallah, itu datang kapan, itu lama saya tidak ketemu, langsung subhanallah. Dalam menemui nikmat makan, mengatakan subhanallah, ini yang masak siapa, pinter bener, lebih-lebih istrinya. Tapi kalau kebiasaan mengularkan kata-kata kaki empat, ya sudah, yang keluar kaki empat. Itu refleks akan mengeluarkan. Yang paling mengkhawatirkan ketika sakaratul maut yang keluar kaki empat.
Naudzubillah min dzalik. Maka disinilah kepentingannya tarekat. Bukan sekadar nih saya Naqsyabandiyah, nih saya Qadiriyah, nih saya Syadziliyah dan sebagainya dan sebagainya. Tidak. Kalimah la ilaha illallah dibagi, mau dibagi berapa? Tidak bisa. Lautan yang tidak bertepian. Ada yang diberikan Qadiriyah sekian, ada dari lautan la ilaha illallah diberikan Satoriyah, Syadziliyah dan lain-lainnya luar biasa. Min bahri la ilaha illallah. Coba. Nah kalau kita selalu hatinya bersih, akan mewarnai pola pikir kita yang bersih. Ini adanya haul, alhamdulillah ya. Ini kalau tidak cepat diadakan haulan, bukan Syekh Abdul Muhyi saja. Ini ulama-ulama Tasik yang banyak jasanya, pendiri pesantren, madrasah, menjadi yang untuk cukup dihauli siapa? Karena ini bintang-bintang kejora yang luar biasa yang harus kita peringati karena suri toladan. Itu luar biasa. Inilah maksud yang dimaksud peringatan 10 November Hari Pahlawan Nasional. Supaya kita tidak melupakan sejarah pejuang-pejuang para beliau. Tapi kalau ini sudah mulai hilang, keparmen obor cek Sunda mah gitu. Ditanya, anu pendiri pesantren eta teh saha cenah? Duka teuing. Aya pesantren nu enggal keneh. Keukeuh wae jawabnya, duka teuing. Ya kalau sudah begini terus bagaimana? Kita lihat gambar Bapak Jenderal Sudirman. Apakah anak kita semua mengetahui hal itu? Belum tentu. Ditarik lebih ke atas lagi gambar Diponegoro atau ajengan-ajengan nu aya gambarna di Tasik. Ditempelkan dina tembok, barudak kita, anak-anak kita kalau mau sekolah pasti ngalangkungan di mana potret guru-guru. Lami-lami bade nanyakeun, Pak anu dipotret eta teh saha, kumaha perjuanganana. Pasti akan nanyakan. Nembe bapak terbuka. Duh, tong. Ya mah bapak ya guruna bapak ya teh. Karomahna luar biasa. Pasti nanyakeun insyaallah di mana Pak? Di desa iya, dayeuna mana? Nanyakeun. Selanjutnya bade nanyakeun naon? Karomahna teh naon Pak? Mengangkat. Begitu juga gambar-gambar para pahlawan kita. Kenalkan kepada regenerasi kita. Keparman obor itu bukan untuk ulama aulia saja. Tapi keparman obor kita tidak tahu siapa pejuang-pejuang bangsa ini yang mempunyai andil besar terhadap republik ini. Apakah kita akan mendiamkan generasi penerus ini melupakan sejarah? Pasti kita jawab tidak. Ini pentingnya. Nah tapi kalau sudah mulai melentur, sebab tidak tahu siapa pejuang-pejuang, mana mungkin dia akan menambahkan cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Ini yang selalu saya pikirkan, saya khawatir banget kepada generasi yang akan datang. Maka punten para pendidik dah, lamun tiasa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ayo diajak ziarah ke Taman Pahlawan. Nuhunkan ke Pak Bupati atau Pak Kapolres, pemerintah daerah, Pak nuhunkan kuncina dibuka di Taman Pahlawan, ambeh terangan barudak-barudak ti SD sampai ti SMA, paling henteu lamun tos ziarah bade nanyakeun, ieu tertulis di nanisan teh namina terang jelas, tapi abdi nanyakeun, Pak ieu perjuanganna kumaha sampai dikuburkan di Taman Pahlawan. Akan bangkit nanti. Itu cara menanam diantaranya supaya anak-anak kita mengetahui sejarah. Coba itulah diantaranya.
Dan semakin dia membuka sejarah, benta cek Sunda mah kapayuna. Ningalan nu bade sumping kumaha sangat peduli. Paling henteu sebab terang kana sejarah. Tapi lamun tos keparemen nya duka teuing. Nah eta. Dengan melalui sejarah akan menambah. Ini ternyata perjuangan bangsa untuk menyatukan umat, menyatukan tanah air ini tidak sembarangan. Akan menambah rasa cintanya kepada para beliau. Sebab cinta ini luar biasa. Kalau orang cinta benar-benar, saya umpamakan suami istri. Senajan tos sepuh, hirupna teh masih tos menang umur. Tapi kalau cinta, tahu kelemahan, kekurangan apa istrinya atau suaminya, tidak mungkin akan membuka aibnya. Saya punya filosofi mengambil dari dunia pewayangan. Sok ningalan wayang tahan tuh kantos. Nah, apa yang istimewa di dalam Prabu Kresna? Loh, antik nih. Prabu Kresna itu contoh yang diejawantahkan oleh Wali Sembilan, oleh Maulana Ibrahim Bonang, diteruskan muridnya paling tersayang terdekat Kanjeng Sunan Kalijogo. Ternyata Prabu Kresna sebelum menjadi sang noto sudah belajar menata. Bagaimana perjuangan beliau sampai menjadi sang noto. Tidak cukup menjadi sang noto atau nata. Belajar beliau mandita. Lamun ditafsirkan zaman ayana teh mandita ilmul ulama, ilmal ulama. Belajar beliau. Yang kedua mempunyai kaca benggala. Kalau kita tafsirkan di pewayangan biasanya kaca benggala weruh sak jeruning winara. Roh sak jeruning winara. Tafsirnya mah resirna maka itu. Tapi kita dididik. Apa di antaranya? Roh sak jeruning winara melalui sebab kaca benggala. Intelijensi kita luar biasa. Oh, ini akan ada oknum-oknum yang sengaja untuk memecah belah umat. Tanggap langsung. Ia mulai ayah gerakan-gerakan anu ngurangan kecintaannya kepada tanah airnya, tanggap. Lajeng lain caricing. Senajan henteu bertindak nyalira aya nu kewajiban dilaporkan. Tidak percaya dengan adanya daun pohon bergerak sendiri sebelum melihat dengan kacamata sendiri. Oh, mungkin ada orena, mungkin ada burung. Atau tidak apa-apa, baru memberikan keputusan tidak ada apa-apa, aman. Itu intelijensinya kalau kita tanggap. Lain tugas kepada dunia intel saja anu kewajiban. Tapi sing kuring abdi sadayana kedah tanggap karena masalah eta. Paling henteu celi di abdi teh gaduh filter, pandangan sim kuring gaduh filter, bisa membedakan mana nu teu sae, mana nu sae, mana yang baik dan mana yang tidak. Bisa membedakan ini akan memecah belah umat, ini akan memecah belah bangsa, ini akan melenturkan cintanya kepada tanah airnya, melenturkan cintanya kepada baginda Nabi, melenturnya cintanya kepada para ulama, melenturkan cintanya kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak tanggap. Ini apalagi ini akan menjauhkan kepercayaan kita kepada Polri. Oh, ini apalagi ini akan menjauhkan kepercayaan kita kepada TNI. Dikendori terus dikurangi.
Bagaimana kalau sudah melentur yang demikian kita bisa pertahankan ketahanan nasional. Kalau kita mau digembosi kepercayaan kita kepada TNI Polri-nya dan kepada pemerintah, itu bahayanya. Jadi filter kita itu bisa. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mahabbah itu kelihatannya sepele. Kalau kita cinta kepada istri yang benar, walaupun bodinya sudah tidak seksi lagi, karena sudah melahirkan, tapi kasih sayangnya henteu kacida. Sebab melihat ketika si istri melahirkan, kepala keluar, taruhannya nyawa, tambahnya anak, kasih sayang. Dan cenderung orang yang mencintai tidak akan mungkin membuka aibnya, kekurangan istrinya. Sebaliknya akan membuka kekurangan suaminya. Atau menceritakan kemana-mana. Bagaimana kepada bangsa dan negara ini? Kalau kita cinta benar kepada bangsa dan tanah airnya, tidak mungkin akan membuka aib kekurangan bangsa sendiri. Katanya di Indonesia banyak korupsinya, Beb. Tidak. Siapa bilang? Padahal mah Iya mah. Iya mah lain sepak bola. Tapi berapa oknum itu boleh dihitung. Jangan untuk modal mengantem Indonesia. Jangan mengantem pemerintah kita, mengantem bangsa Indonesia. Masih 99,9% jalman usaha bangsa Indonesia. Paling berapa gelintir manusia-manusia eta. Tapi walaupun bagaimana, karena mereka adalah saudara kami sebangsa setanah air. Kita tutup kekurangannya. Tidak ada Indonesia korupsi. Setuju? Nah gitu atuh. Ulah seurina heula. Ya itu. Adapun nanti di kamar mau dipukulin terserahlah. Biar dihukum lebih terhormat, dihukum oleh bangsa sendiri. Itu bukan berarti kita menghilangkan keburukan, tidak. Tapi jaga hormat kebangsaan ini, kehormatan bangsa ini. Di antaranya itu kalau orang cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir saya ingat sabda Nabi Allahumma shalli alaihi tengah naba yang diambil Rasulullah bersabda setelah turunnya ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin kuat. Tanda-tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada putra wayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para pewarisnya, al ulama wal aulia. Di antaranya itu akan menambah kekuatan iman karena mahabbah, cinta. Hadis ini bisa dibalik artinya oleh oknum-oknum, bisa saja yang akan menghancurkan bangsa dan tanah air ini. Dibalik artinya, oh kalau begitu kekuatan iman tergantung kecintaannya kepada tokoh atau kepada nabinya atau kepada tokoh-tokoh agamanya. Bagaimana cara menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama? Jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada beliau-beliau. Itu baru mudah dihancurkan. Yang kedua, kekuatan bangsa, kekuatan pemerintah, kecintaannya umat bangsa ini, fanatiknya dan cintanya kepada pemerintahnya yang luar biasa. Mereka tahu oknum-oknum ini sumbernya kecintaan masalahnya. Bagaimana cara menghancurkan bangsa dan tanah air ini? Kurangi kepercayaannya. Orbitkan sekecil apapun supaya jauh dengan TNI Polri-nya, dengan pemerintahnya dan para ulamanya. Diorbitkan terus, nanti kan melentur-melentur. Jadi kalau mau menghancurkan bangsa ini, kurangi kecintaannya kepada pemerintah,
kepada polisi, TNI-nya, kepada ulamanya. Kalau sudah demikian muncul, bangsa ini akan dihancurkan dengan mudah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.